Kilas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kemudahan dalam bertafaqquh fiddin, dalam menuntut ilmu dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan nikmat iman dan taufiknya, sehingga setiap usaha kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan taufiknya, mendapatkan anugerah dari Allah Jalla Jalaluh. Di antara hal yang penting untuk senantiasa kita pelajari, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah mempelajari tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat begitu banyak kadang orang yang melecehkan, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disinilah posisi seorang mukmin, posisi seorang muslim. Di samping ia memberikan pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, ia juga tentu saja harus mengenal dan mengetahui tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia-manusia pilihan di sekitar beliau. Belakangan ini kita disedihkan dengan penghinaan seorang politisi di India yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terbuka di televisi, juga yang lagi hangatnya dibicarakan oleh publik hari ini tentang penghinaan satu outlet miras yang memberikan secara gratis kepada pelanggannya yang bernama Muhammad. Ini tentu saja pelecehan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pelecehan kepada agama kita. Namun sebagai seorang muslim, kita dituntut bukan sekedar memberikan pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, kita pun dituntut untuk mengetahui dengan baik kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Karena jangan sampai kita mengaku membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi kita pun sebenarnya tidak mengetahui tentang kehidupan beliau, tentang sahabat beliau. Sebagaimana kata orang Arab, man jahila syai'an ada, siapa yang tidak mengetahui sesuatu maka cenderung ia akan memusuhi, membenci sesuatu tersebut. Maka disinilah pentingnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita kembali membuka buku-buku seputar perjalanan kehidupan Rasulullah, seputar perjalanan kehidupan Abu Bakar dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang paripurna dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, cinta yang berangkat dari pengetahuan, mengetahui apa yang dicintainya. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang manusia-manusia pilihan di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada kali ini kita akan membahas satu sosok yang luar biasa, yang sangat istimewa dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat beliau yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Beliau radhiyallahu taala anhu lengkapnya bernama Sa'ad bin Mu'ad bin Nu'man bin Mri'i al-Qais al-Ashhali.
Ya, beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor. Beliau pemuka suku Aus, Al-Ausi. Jadi beliau masuk dalam keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar." Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kalangan Ansor ini salah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam, pemukanya para sahabat adalah Sa'ad bin Mu'ad dari suku Aus. Abu Amr, beliau berkunyah dengan Abu Amr Al-Badri. Beliau juga di antara sahabat yang ikut perang Badar, veteran perang Badar. Asy-Syahid, beliau wafat dengan syahid di jalan Allah Jalla Jalaluh. Sayyidul Aus, pemimpinnya suku Aus, sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwa orang Ansor itu berasal dari dua suku besar, yaitu Khazraj dan Aus. Adapun sahabat kita yang akan kita bahas kali ini, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Mu'ad, ini pemimpinnya suku Aus. Aslama qoblal hijrah ala yadi Mus'ab bin Umair. Beliau masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah. Sebelum Rasulullah pindah ke kota Madinah, Sa'ad bin Mu'ad ini sudah Islam di Madinah di tangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mus'ab bin Umair. Jadi sebelum Rasulullah berangkat atau meninggalkan kota Mekah setelah peristiwa Bai'atul Aqabah yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan dai perintis ke kota Yathrib, yang saat itu dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke sana. Di sana, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair dibantu oleh orang Ansor atau orang Madinah yang sudah masuk Islam pada peristiwa Bai'atul Aqabah yang pertama. Seorang yang bernama As'ad bin Surarah. Inilah yang selalu menemani Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah, ditemani oleh As'ad bin Surarah yang sudah masuk Islam di Mekah pada saat berhaji dan berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana Mus'ab bin Umair akan pergi berdakwah, maka ia akan selalu ditemani oleh As'ad bin Surarah. Mereka biasanya mencari di mana manusia berkumpul, biasanya di tempat sumber mata air, atau di tempat-tempat perkumpulan pasar dan seterusnya. Maka disitulah Mus'ab bin Umair diantar oleh As'ad bin Surarah untuk berdakwah. Saat itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair bersama dengan As'ad bin Surarah ini dilihat oleh Sa'ad bin Mu'ad bersama dengan Usaid bin Hudair. Sa'ad bin Mu'ad melihat keanehan pada dakwah Mus'ab bin Umair saat itu. Awalnya ia menolak. Ia tidak senang dengan dakwah yang dibawa oleh orang Mekah, yaitu Mus'ab bin Umair. Maka ia bicara kepada sahabatnya, yaitu Usaid bin Hudair. Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, "Wahai Usaid, tegur. Mereka sedang menyebarkan kebodohan, membodohi orang-orang kita. Tegur dan usir orang Mekah itu kembali ke kampungnya." Kata Sa'ad bin Mu'ad, "Saya tidak enak kalau menegur langsung, karena yang menemani Mus'ab bin Umair, As'ad bin Surarah ini merupakan sepupu dari Sa'ad bin Mu'ad." Sa'ad bin Mu'ad merasa tidak enak dengan sepupunya kalau ia yang menegur langsung. Maka Sa'ad bin Mu'ad ini mengutus sahabatnya, yaitu Usaid bin Hudair, untuk menegur Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Surarah. Maka berangkatlah jamaah sekalian, Usaid bin Hudair atas arahan dari Sa'ad bin Mu'ad. Ia mengambil tombak,
Ya, lalu kemudian mendatangi Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Surarah yang lagi berdakwah saat itu di Madinah. Ya, kelihatan mendekat ke arah mereka, maka Usaid memperingati, As'ad bin Surarah memperingati Mus'ab bin Umair bahwa Usaid bin Hudair ini adalah orang yang terpandang. Ya. Maka Mus'ab bin Umair mengatakan, biarkanlah ia mendengar, ya, berikan kesempatan untuk mendengar apa yang akan ingin saya sampaikan. Sesampainya Usaid bin Hudair di hadapan Mus'ab bin Umair, maka Usaid bin Hudair langsung mengancam Mus'ab bin Umair, mengatakan, wahai Mus'ab, wahai orang asing, kembalilah ke kampungmu. Jangan bodohi orang-orang kami. Jangan bodohi masyarakat kami. Kembali ke kampungmu, jangan tinggal di kampung ini. Mus'ab bin Umair kemudian mengatakan kepada Usaid bin Hudair, dengarlah dulu apa yang akan saya sampaikan. Kalau apa yang saya sampaikan ini adalah kebaikan, maka tentu tidak ada yang menghalangimu untuk menerimanya. Tetapi kalau apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang buruk, tidak baik, maka saya akan melakukan sebagaimana apa yang engkau kehendaki itu, yaitu pulang kampung. Maka Usaid bin Hudair akhirnya memilih untuk duduk dan mendengar apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair secara fair. Ternyata hasil dakwah Mus'ab bin Umair ini masuk ke dalam hati Usaid bin Hudair. Ia akhirnya jatuh hati dengan dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair dan akhirnya bersyahadat. Yang awalnya tadi ditugasi untuk menegur Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Surarah justru kemudian bersyahadat di depan Mus'ab bin Umair. Usaid bin Hudair yang akhirnya masuk Islam itu kemudian membuat strategi agar Sa'ad bin Mu'adz juga masuk Islam, karena mereka tadi ini atau Usaid bin Hudair ini datang menegur Mus'ab ini karena arahan atau perintah dari Sa'ad bin Mu'adz, karena ndak enakan. Ya, ndak enak karena sepupunya yang mendampingi Mus'ab bin Umair. Maka Usaid bin Hudair berpikir kira-kira gimana caranya agar Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Ya, maka Usaid bin Hudair kembali menemui Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Usaid bin Hudair mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad, sebaiknya engkau yang menegur langsung sepupu As'ad bin Surarah dan orang asing yang bernama Mus'ab bin Umair itu. Saya khawatir jangan-jangan nanti orang lain atau suku lain yang akan menindaki sepupumu. Ya, kalau engkau yang menegurnya masih lebih ringan karena keluargamu sendiri. Tapi kalau suku lain, marga lain yang akan menegurnya tentu akan semakin mempermalukanmu. Maka akhirnya Sa'ad bin Mu'adz datang menemui Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Surarah. Dan ini atas strategi Usaid bin Hudair yang sudah masuk Islam barusan. Ya, datang Sa'ad bin Mu'adz menemui Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Surarah dengan keadaan marah, sebagaimana juga Usaid bin Hudair tadi, tetapi ucapan yang sama juga diucapkan oleh Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair mengatakan, dengarlah dahulu, kalau apa yang saya sampaikan adalah baik, maka tentu tidak ada yang bisa menghalangimu untuk menerimanya. Tetapi kalau apa yang saya sampaikan ternyata adalah suatu kesalahan, tidak benar menurutmu, maka saya akan melakukan sebagaimana apa yang engkau kehendaki, yaitu pulang kampung. Ya, maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Sa'ad bin Mu'adz sebagaimana Usaid bin Hudair juga memilih untuk duduk dan mendengar. Dan sama akhirnya dengan Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Mu'adz pun kemudian masuk Islam. Ya, mendengar dakwanya Mus'ab bin Umair, itu akhirnya ia pun masuk Islam di depan sepupunya dan di tangan Mus'ab bin Umair. Ya, As'ad bin Surarah kemudian bertanya kepada Mus'ab bin Umair, ya, kenapa engkau begitu yakin dapat mengislamkan dua orang ini, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair? Ya, kata Mus'ab bin Umair, saya tadi lihat mukanya, dari mukanya saja sudah kelihatan bahwa orang ini bisa menerima kebaikan. Ya, jadi Mus'ab bin Umair ini pintar membaca muka orang, memfirasati orang. Ya, karena kadang pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari muka, dari penampilan, dari gestur, karakter seseorang kadang sudah bisa terbaca. Ini kecenderungannya kepada kebaikan dan seterusnya. Itulah alasan Mus'ab bin Umair kenapa ia begitu yakin bahwa Sa'ad bin Mu'adz bisa masuk Islam
juga bersama dengan temannya Usaid bin Hudair. Dan dua tokoh ini adalah tokoh besar dalam sejarah umat ini, memiliki karomah, memiliki kemuliaan. Ya, Usaid bin Hudair yang kalau membaca Al-Quran kadang kemudian turun cahaya, badannya itu bercahaya. Ya, sementara yang kita bahas Sa'ad bin Mu'adz juga memiliki karomah yang akan kita bahas. Setelah Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam tadi di depan Mus'ab bin Umair, maka ia kembali menemui sukunya, ya, Bani Abdil Ashhal, karena ia adalah kepala suku. Maka ia kumpulkan rakyatnya dan mengatakan, ya Bani Abdil Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum. Wahai Bani Abdil Ashhal, sebenarnya posisi saya di antara kalian ini seperti apa? Ya, kata Sa'ad bin Mu'adz. Ya, rakyatnya kemudian mengatakan, Sayyiduna Fadla, engkau adalah pemimpin kami yang utama. Wa aimanuna naqibah, ya, orang yang terpercaya, orang utama di antara kami, tokoh utama di antara kami. Lalu Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, fa inna kalamakum alayya haramun rijalikum wa nisaikum hatta tu'minu billahi wa rasulih. Karena kalian menganggapku sebagai pemimpin, kata Sa'ad bin Mu'adz, kalian haram, tidak boleh berbicara padaku, baik laki-lakinya maupun perempuannya, sebelum ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi saat itu Sa'ad bin Mu'adz mengumpulkan seluruh rakyatnya dan menyampaikan bahwa posisi saya ini apa. Ya, rakyatnya mengatakan, engkau adalah pemimpin kami. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, haram, tidak boleh berbicara kepada aku baik laki-laki maupun perempuan sebelum ia masuk Islam, sebelum ia beriman. Ya, fa wallahi ma baqiya fi dari Bani Abdil Ashhal rajulun wala imra'atun illa wa aslamu. Dan saat itu tidak ada satu orang pun, baik laki-laki maupun perempuannya, dari Bani Abdil Ashhal ini kecuali semuanya masuk Islam di tangan Sa'ad bin Mu'adz. Ini keberkahan, ya, pemimpin yang luar biasa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekejap ia langsung bisa mengislamkan rakyatnya. Iya. Awalnya ia masuk Islam dari Mus'ab bin Umair, lalu kemudian ia kumpulkan rakyatnya dan dakwahi rakyatnya, dan semuanya masuk Islam. Nah, ini keberkahan. Kalau pemimpin itu baik, pemimpin itu amanah, maka kebaikannya akan tersebar, dampaknya akan meluas. Tetapi kalau sebaliknya, maka sebaliknya pun juga akan terjadi. Kalau pemimpin itu buruk, pemimpin itu zalim, maka dosanya juga akan berlipat-lipat. Karena efek dari dosanya, efek dari kesalahannya itu akan juga tersebar. Dan salah satu, ya, pemimpin yang luar biasa ini adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ia masuk Islam dan ia pun Islamkan seluruh rakyatnya. Pada kesempatan kali ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas manaqib dari sahabat yang mulia ini, keutamaan sahabat yang mulia ini. Yang pertama, annahu da'a fastajaballahu du'aahu. Sahabat yang mulia ini adalah sahabat yang doanya itu mustajab. Ya, doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, pada waktu perang Khandaq, ya, saat kaum muslimin saat itu mendapat kabar bahwa aliansi pasukan dari Yahudi, kemudian orang-orang musyrik, ya, dan suku-suku Arab yang lain itu bersekutu untuk mengepung kota Madinah. Bukan lagi orang Quraisy sendiri, tetapi, ya, afiliasi, ya, antara orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan suku-suku Arab Badui ini bersekutu, berkolaborasi untuk mengepung kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rapat dengan sahabat-sahabatnya, dan saat itu ada sahabat Rasulullah yang orang non-Arab, ya, yang bernama Salman, yang mengusulkan, ya Rasulullah, kunna bi ardil Faris idza husirna khandaqna alaina. Ya Rasulullah, dahulu kami di Persia, ya, kalau kami terkepung, ya, oleh musuh yang banyak, maka kami menggali parit, yang parit itu, ya, di hasil galiannya disimpan di sisi kami, dijadikan benteng. Ya, maka ini yang langsung diadopsi
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia memerintahkan sahabat-sahabatnya dan beliau juga ikut turun langsung untuk menggali parit. Ya, parit yang lebar dan dalam, tidak bisa diloncati oleh kuda. Ya, karena kondisi yang seperti ini akhirnya musuh tertahan di depan parit. Ya, Abu Sufyan pas melihat ini itu kaget. Wallahi hadza laisa min khida'il Arab. Demi Allah ini bukan kebiasaan perang orang Arab. Ya, dari mana lagi Muhammad dapat strategi yang seperti ini? Ini keberkahan musyawarah. Ini keberkahan rapat. Ternyata ada sahabat Rasul yang non-Arab dan memberikan usulan strategi ini, dan ini langsung diadopsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jarak yang jauh, musuh tidak bisa masuk, maka mereka hanya panah-panahan dari jarak jauh. Qadarullah saat itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musuh tidak bisa masuk, mereka memanah dari jauh. Ternyata salah seorang yang terkena adalah sahabat yang mulia ini, Sa'ad bin Mu'ad, dan beliau pun terkena pada titik yang vital, dan beliau saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tumitni hatta tukira aini min Quraidah au fi Bani Quraidah. Ya Allah, jangan engkau matikan saya sebelum saya melihat Bani Quraidah. Sebelum mata saya tenang melihat apa yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada perang Ahzab ini terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam capek-capek menggali parit di depan kota, karena model kota Madinah itu seperti huruf V. Di depan ini yang terbuka, di belakang ini ada pintu kecil. Disinilah Bani Quraidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melibatkan mereka berperang, ya, tidak melibatkan mereka untuk menggali parit. Mereka cuma diminta satu hal saja, tidak membuka gerbang yang ada di belakang kota. Karena kalau gerbang di belakang kota ini terbuka, maka ini akan mengancam nyawa seluruh penduduk kota Madinah. Karena yang datang ini adalah 10.000 pasukan. Yang mana penduduk kota Madinah, laki-laki dan perempuannya itu tidak sampai 10.000. Yang kalau pasukan masuk ke dalam kota, maka habislah, bisa diasumsikan akan habislah seluruh penduduk kota Madinah. Maka Rasulullah berpesan untuk menutup baik-baik gerbang di belakang ini. Mereka tidak usah capek-capek berperang, mereka tidak usah capek-capek menggali parit. Yang penting konsisten untuk menjaga gerbang yang di belakang. Karena dua suku Yahudi sebelumnya itu sudah terusir dari kota Madinah karena pengkhianatannya. Yang pertama Bani Qainuqa. Mereka diusir dari kota Madinah karena membunuh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghinakan seorang muslimah di pasar, menarik hijabnya, menyingkap auratnya. Maka mereka melanggar kesepakatan Wathiqatul Madinah, piagam Madinah, untuk tidak boleh saling mengganggu. Ya, karena pengkhianatan ini akhirnya mereka diusir. Yang kedua Bani Nadir, yaitu pun sudah terusir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka untuk menagih diat, meminta diat. Mereka mengatakan, naf'al ya Abul Qasim, kami akan melakukan itu wahai Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka minta untuk ke belakang sebentar. Ya, mereka diizinkan oleh Rasul. Ternyata mereka membuat makar ingin menimpakan batu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Jibril memberikan kabar bahwa mereka berkhianat dan justru berkonspirasi untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah kemudian bangkit dari tempat duduknya dan mengumpulkan pasukan mengusir Bani Nadir ini. Sisa satu suku Yahudi ini, yaitu Bani Quraidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan pada perang Ahzab ini untuk jangan sama sekali membuka gerbang benteng yang ada di belakang. Ternyata pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka berkhianat. Sama dengan dua suku Yahudi sebelumnya, mereka ternyata membuka gerbang. Iya, membuka gerbang yang mengancam jiwa kaum muslimin. Setelah perang Ahzab ini selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih kembali untuk istirahat ke rumahnya. Jadi saat itu Allah menurunkan bantuan kepada Rasulullah
berupa badai yang besar dan cuaca dingin yang sangat ekstrim. Karena badai yang besar dan mereka tidak bisa tembus karena adanya khandak ini, maka mereka memilih untuk mundur. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Mekah, musyrikun Mekah, kemudian suku-suku Arab yang lain mundur karena badai yang besar ini. Perang usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat di rumahnya dan meletakkan pedangnya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Au qad wada'ta silah?" Apakah engkau sudah ingin meletakkan senjatamu, wahai Muhammad? Wallahi ma wada'atil malaikatu as-silah. Padahal kami para malaikat belum meletakkan senjata-senjata kami. Nah, ini juga merupakan bukti bahwa para malaikat pun ikut berkontribusi, ikut berperang pada perang Ahzab ini. Ya, jadi saat itu Jibril mengatakan, ya kami para malaikat belum meletakkan pedang kami. Allah menyampaikan pesan untuk memberikan hukuman pada Yahudi terakhir, yaitu Bani Quraidzah tadi yang berkhianat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpulkan pasukan-pasukannya sebagaimana pesan Jibril, ukhruj ila Bani Quraidzah faqatiluhum. Ya, keluarlah ke Bani Quraidzah dan hukum mereka. Ya, fala bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la'matahu. Maka Rasulullah belum sempat istirahat, langsung kembali mengenakan perangkat-perangkat perangnya. Wa adzana finnas, dan mengumumkan kepada seluruh sahabatnya birahili an yakhruju fa kharaja Rasulullah, untuk kemudian berangkat ke Bani Quraidzah. Ya, disitulah terjadi ya peristiwa yang terkenal. Rasulullah berpesan, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidzah. La yusalliyanna ahadukum asran illa fi Bani Quraidzah. Jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali sesampainya di Bani Quraidzah. Iya, karena mereka tadi sudah sholat duhur, iya, belum asar, mereka harus berangkat ke Bani Quraidzah. Di tengah jalan ternyata waktu sholat sudah masuk waktu asar. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara dua kelompok sahabat. Ada yang memilih sholat karena waktu sudah masuk, ada yang memilih untuk tidak sholat sebagaimana pesan Rasulullah, mereka sholat nanti di Bani Quraidzah. Mereka yang sholat yaitu mengatakan bahwa maksud pesan Rasulullah itu agar bersegera supaya cepat sampai di Bani Quraidzah, nanti asar di sana. Ya, tapi karena di jalan ternyata kita tidak bisa dapat asar di Bani Quraidzah, ya sudah di sini saja sholatnya. Ya, jadi maksud pesan Rasulullah la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidzah itu maksudnya bersegera. Tetapi kelompok sahabat yang lain mengatakan tidak, karena pesan Rasulullah jangan sholat kecuali di sana, ya berarti sholatnya harus di sana. Setelah dikonfirmasi oleh Rasulullah, nanti dikonfirmasi kepada Rasulullah, tidak ada satupun dari kelompok sahabat ini yang disalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifatnya ijtihadiyah, furu'iyah, dan untuk yang seperti ini tidak ada jalannya kecuali berlapang dada, sebagaimana sahabat-sahabat yang sudah berbeda pendapat tadi. Ya, sesampainya di Bani Quraidzah, jamaah sekalian, 20 hari lebih mereka dikepung. Jadi di dalam kota Madinah pun mereka memiliki benteng-benteng. Ya, saking takutnya mereka dengan kekuasaannya dan dengan faktor-faktor eksternal yang bisa mengganggu mereka, maka mereka membangun benteng. Ya, mereka menunggu lama, Rasulullah dan sahabat-sahabat menunggu lama. Ya, yang pertama orang-orang Yahudi minta negosiator dari kaum muslimin, yaitu Abu Lubabah. Ya, akhirnya Rasulullah mengutus Abu Lubabah. Ya, Abu Lubabah kemudian masuk dan bernegosiasi dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bertanya, sekiranya kami menyerahkan diri kepada Muhammad, kira-kira apa yang terjadi? Abu Lubabah memberikan isyarat, tidak bicara tapi memberikan isyarat ke lehernya, maksudnya hukuman mati. Akhirnya orang Yahudi semakin ketakutan. Ya, Abu Lubabah merasa bersalah karena memutuskan keputusan hukuman mati yang belum tentu itu adalah keputusan Rasulullah. Maka ia pun pulang dan mengikat dirinya di Masjid Nabawi. Kemudian akhirnya jamaah sekalian, singkat kisahnya, orang-orang Yahudi ini akhirnya menyerahkan diri kepada kaum muslimin. Karena orang-orang Yahudi ini, Bani Quraidzah ini dulu sebelum masuk Islamnya suku Aus adalah sekutunya orang-orang Aus. Maka orang-orang Aus minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar
orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah ini tidak dihukum mati, tapi diusir saja dari kota Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk tidak memberikan putusan, tetapi kata beliau, inzilu ala hukmi Sa'ad bin Mu'ad fanazalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang memberikan keputusan apa hukuman yang tepat untuk Bani Quraidah ini adalah Sa'ad bin Mu'ad. Bukan saya yang akan menghukum, kata Rasulullah. Saat itu Sa'ad bin Mu'ad yang terkena anak panah tadi waktu peristiwa perang Ahzab itu dirawat di masjid. Ini saking dekatnya dan saking perhatiannya Rasulullah kepada Sa'ad, ya, supaya Sa'ad bin Mu'ad ini bisa diperhatikan setiap saat kondisinya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memberikan hukuman, memberikan putusan bukan saya, tetapi sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad yang sementara dirawat di Masjid Nabawi itu akhirnya dijemput, diantar ke Bani Quraidah. Saat tiba, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kumu ila sayyidikum, bangkit kalian jemput pemimpin kalian. Ini menunjukkan kemuliaan sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'ad, sampai Rasulullah memerintahkan orang-orang Ansor untuk menjemput, memberikan penghormatan kepada pemimpin mereka, Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad setelah tiba diberikan otoritas oleh Rasulullah untuk memberikan putusan kira-kira hukuman apa yang cocok untuk pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah ini. Ya, Bani Quraidah pun sudah merasa senang karena dulu sebelum masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'ad adalah sahabat orang-orang Yahudi, sahabatnya Bani Quraidah. Ia menganggap hukumannya akan ringan. Tetapi kata Sa'ad bin Mu'ad, apakah kalian siap menerima putusan dariku? Ya, orang-orang Yahudi mengatakan kami siap. Akhirnya orang-orang Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, fa inni ahkumu fihin antuktal. Saya berikan putusan kepada mereka bahwa mereka ini harus dihukum mati. Ya, ternyata hukuman dari Sa'ad bin Mu'ad tidak seperti yang mereka sangka yang ringan, tetapi justru hukumannya adalah hukuman berat, yaitu hukuman mati karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Ya, jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Sa'ad bin Mu'ad memberikan hukuman mati kepada Bani Quraidah ini karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Setelah Sa'ad bin Mu'ad menyampaikan putusannya, apa kata Rasulullah? Laqad hakamta bi hukmillahi azza wajal wa hukmi rasulih. Engkau sudah benar wahai Sa'ad, engkau telah berhukum dengan hukum Allah dan berhukum dengan hukumnya Rasulullah. Ya, jadi diikrar, ya, disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama, doanya dikabulkan oleh Allah. Ia tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menerima dan melihat bagaimana keputusan beliau kepada Bani Quraidah. Setelah peristiwa itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Sa'ad bin Mu'ad kembali berdoa, Allahumma in kunta abqaita alai ala nabiyyika min harbi Quraisyin syai'an fa'abqini laha. Ya Allah, kalau masih ada nanti peperangan dengan orang Quraisy, maka panjangkanlah umurku. Saya masih ingin ikut berperang bersama dengan Rasulullah melawan orang-orang Quraisy. Ya. Wa in kunta qata'tal harba bainahu wa bainahum faqbidni ilaik. Tapi kalau sudah tidak ada lagi perang dengan orang Quraisy, kalau perang Ahzab ini yang kemarin adalah perang yang terakhir, maka wafatkanlah aku ya Allah. Ya. Dan ternyata pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu perang Ahzab merupakan perang terakhir dengan orang Quraisy. Sebagaimana doanya Sa'ad bin Mu'ad, maka beliau pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan wafatnya tokoh istimewa ini, tokoh yang doanya mustajabah, ini kemudian membuat kaum muslimin bersedih, sampai-sampai suara tangisan Abu Bakar dan Umar itu didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang ada di dalam kamar. Saking sedihnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas wafatnya sahabat yang utama ini, Sa'ad bin Mu'ad. Ya, dan dari wafatnya Sa'ad bin Mu'ad ini, ihtazza arsyu limauti Sa'ad bin Mu'ad. Arsy Allah itu sampai berguncang
karena wafatnya sahabat yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ihtazza arsyu limauti Sa'ad bin Mu'ad." Arsy Allah Subhanahu wa taala berguncang, bergetar karena wafatnya seorang manusia yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa janazatu Sa'ad maudu'ah ihtazzalaha arsyur rahman." Arsyur rahman bergetar tatkala Sa'ad bin Mu'ad ini wafat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an Sa'ad bin Mu'ad, "Hadzal abdu as-salih." Ini adalah hamba yang soleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "alladzi taharraka lahul arsy." Yang arsy ini sampai bergerak karena wafatnya. Wa futihat lahu abwabus sama. Pintu-pintu langit dibukakan untuknya. Wa syahidahu sab'una alfam minal malaikah. Ada 70.000 malaikat yang menghadiri jenazah Sa'ad bin Mu'ad. Bukan cuma dihadiri oleh manusia menyolati Sa'ad bin Mu'ad, tetapi dihadiri oleh 70.000 malaikat. Yang 70.000 malaikat ini sebenarnya sudah tidak pernah turun ke bumi. Tetapi karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad, 70.000 malaikat ini turun untuk menyaksikan jenazah Sa'ad bin Mu'ad. Kata Rasulullah, futihat lahu abwabus sama, pintu-pintu langit dibukakan untuk Sa'ad bin Mu'ad. Wa syahidahu sab'una alfa minal malaika. Disaksikan jenazahnya oleh 70.000 malaikat. Lam yanzilul ardi qabla dhalik. Yang malaikat ini tidak pernah turun ke dunia kecuali untuk melihat jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaqad dumma dhammatan thumma ufrija anhu. Ini menunjukkan keistimewaan sahabat yang mulia ini, orang saleh. Yang kata Rasulullah, hadzal abdu salih, ini adalah hamba yang saleh. Sampai malaikat turun menyaksikan jenazahnya, sampai pintu-pintu langit dibukakan untuknya, sampai arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar karena wafatnya hamba yang mulia ini. Di antara keutamaannya yang lain, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, annal malaikata nazalat minas samai litahmila janazatih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat ke dunia ini untuk memikul jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtazzalaha arsyur rahman fatafiqa al-munafiqun fi janazati." Waktu jenazah Sa'ad bin Mu'ad ini diangkat, orang-orang munafik mengatakan, "Ma akhafah, kenapa bisa begitu ringan jenazah ini?" Apa kata Rasulullah? "Innama kanat tahmiluhul malaikatu ma'ahum." Karena yang menggotongnya, yang mengangkat jenazahnya adalah malaikat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana juga yang dipersaksikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lamma humilat janazatu Sa'd bin Mu'ad, saat jenazah Sa'ad bin Mu'ad ini diangkat, orang-orang munafik mengatakan, "Ma akhaffa janazatah." Betapa ringan jenazah orang ini. Wa dzalika li hukmihi fi Bani Quraidzah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal malaikata kanat tahmilu." Karena yang mengangkat jenazahnya itu adalah para malaikat. Ini menunjukkan bahwa sahabat ini adalah sosok yang istimewa yang dipersaksikan oleh Rasulullah sebagai orang soleh. Pintu-pintu langit dibuka untuknya dan malaikat hadir menyaksikan jenazah beliau. Kemudian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Sa'ad bin Mu'ad adalah beliau dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. An Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, dari cucu beliau, Sa'ad bin Mu'ad memiliki anak namanya Amr. Amr punya anak namanya Waqid. Jadi Waqid ini adalah cucu dari Sa'ad bin Mu'ad. Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'ad. Waqid ini ketemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini di antara sahabat Rasulullah yang berumur panjang, sehingga ia ketemu dengan cucu-cucu sahabat. Di antara cucu sahabat yang ditemui oleh Anas bin Malik adalah Waqid, cucu dari Sa'ad bin Mu'ad. Waqid datang menemui Anas bin Malik
Faqal man anta? Anas bin Malik mengatakan, siapa anda ini? Waqid cucu Sa'ad mengatakan, ana Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'ad. Saya adalah Waqid bin Amr bin Sa'ad. Artinya cucunya Sa'ad bin Mu'ad. Apa kata Anas bin Malik? Innaka bi Sa'din lasyabih. Engkau begitu mirip dengan kakekmu Sa'ad bin Mu'ad. Summa baka fa aktsar al-buka. Kemudian Anas bin Malik menangis. Mengenang bagaimana Sa'ad bin Mu'ad. Qala rahmatullahi ala Sa'ad. Semoga Allah merahmati Sa'ad. Kana min a'zamin nasi wa atwalihim. Ia adalah di antara orang yang paling mulia di masanya. Thumma qal, kemudian Anas bin Malik mengatakan, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaishan ila Uqaidir Duma. Rasulullah pernah mengutus pasukan ke Uqaidir Duma. Fa'arsala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bijubbati dibajin mansujin fiha dhahab. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah berupa jubah dari emas. Jubah yang berlapis emas, yang mana saat itu belum ada pelarangan bagi laki-laki untuk memakai emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jubah berlapis emas ini. Falabisaha Rasulullah, dan Rasulullah memakai jubah berlapis emas itu. Faqama ala mimbar, dan kemudian beliau berdiri di atas mimbar. Kemudian setelah Rasulullah turun, faja'ala nasu yalmasuna al-jubbah. Sahabat-sahabat Rasulullah kemudian menyentuh, karena takjub dengan jubah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbuat dari emas itu atau yang berlapis emas itu. Sahabat-sahabat menyentuh jubah itu, wa yanzuruna ilaiha, dan memperhatikan baik-baik karena melihat begitu banyak sahabat yang antusias melihat jubahnya Rasulullah yang berlapis emas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ata'jabuna minha? Apakah kalian takjub dengan jubah ini? Qalu, sahabat-sahabat Rasulullah mengatakan, ma ra'aina sauban qattun ahsana minhu. Kami tidak pernah melihat pakaian yang lebih baik, lebih indah dari ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lamanadilu Sa'di bin Mu'ad fil jannah ahsanu mimma taraun. Sapu tangannya saja Sa'ad bin Mu'ad di surga itu lebih baik dari jubah yang kalian lihat ini. Ini diantara persaksian Rasulullah kepada Sa'ad bin Mu'ad bahwa ia adalah penghuni surga. Kalau kalian takjub dengan jubah emas yang saya pakai, kata Rasulullah, sesungguhnya sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad saja di surga itu lebih baik, lebih indah dari jubah yang kalian takjub padanya ini. Nah, ini jamaah sekalian, di antara keutamaan Sa'ad bin Mu'ad, sahabat utama, pemimpinnya Aus, dan kemudian dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian keutamaannya juga Nabi mendoakannya. Ia adalah orang yang dikabulkan doanya. Siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Doanya mustajabah. Minta untuk tidak dimatikan sebelum ketemu dengan Bani Quraidah. Allah panjangkan umurnya. Bahkan Sa'ad bin Mu'ad yang menghukum Bani Quraidah. Minta agar diwafatkan kalau sudah tidak ada lagi perang dengan orang Quraisy. Akhirnya Allah wafatkan karena sudah tidak ada lagi perang dengan orang Quraisy. Bukan cuma doanya yang mustajabah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan Sa'ad bin Mu'ad. Yaqulu rajulun minal ansar. Orang-orang Ansar mengatakan, lamma qada Sa'd bin Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad sudah memberikan putusan hukum kepada Bani Quraidah, fa'aqbala fi nafarin ma'ahu fadakhala alaihi faja'ala ra'sahu fi hijrihi faqal Allahumma inna Sa'dan qad jahada fi sabilik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan Sa'ad bin Mu'ad dan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Sa'ad sudah berjuang, sudah berjihad di jalanmu. Wa saddaqa rasulak, dan membenarkan Rasulmu. Wa qadalladzi alaih, dan sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Faqbal ruhahu bi khairi ma taqabbalta bihil arwah. Ya Allah, terimalah ruhnya sebagaimana engkau menerima ruh-ruh orang yang engkau terima. Jadi ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia ini, Sa'ad bin Mu'ad. Rasulullah mendoakannya bahwa Sa'ad bin Mu'ad ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah.
orang yang membenarkan Rasulullah, bahkan mengislamkan seluruh rakyatnya, maka Rasulullah minta kepada Allah agar ruhnya pun diterima. Dan sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, sampai malaikat pun turun menyaksikan jenazah sahabat yang mulia ini. Ya, di antara sikap-sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Mu'ad adalah pada waktu perang Badar. Saat Rasulullah keluar bersama dengan 300 sahabatnya yang kebanyakannya adalah orang-orang Ansor, yang di jalan saat itu tiba-tiba ayat tentang perang turun. Ya, dan Rasulullah SAW ingin melihat bagaimana komitmen dan kesiapan sahabat-sahabatnya. Ya, Abu Bakar menyampaikan komitmennya, lanjutkan ya Rasulullah. Umar juga melanjutkan atau meminta kepada Rasulullah SAW untuk melanjutkan perang itu, melanjutkan untuk menemui orang Quraisy tersebut. Tapi Rasulullah SAW sepertinya menunggu statement, ya, bukan dari Muhajirin, tetapi dari Ansor. Dan ini yang menunjukkan kepekaan seorang Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad melihat sepertinya Rasulullah ini menunggu statement dari orang-orang Ansor. Maka Sa'ad bin Mu'ad mewakili orang-orang Ansor dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sudah beriman kepadamu dan membenarkanmu. Apa yang engkau minta butuhkan kepada orang Ansor, maka kami akan berikan. Tidaklah yang tersisa, yang tertinggal itu lebih baik dari apa yang kami berikan. Kalau engkau mau membawa kami melintasi lautan, maka kami akan ikut di belakangmu juga melintasi lautan. Kemana engkau akan pergi, maka ke situ kami akan ikut. Ternyata ini yang ditunggu oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, syiru wa abshiru. Kalau begitu kita lanjutkan dan bergembiralah kalian. Ya, fa innallaha qad wa'adani ihda ta'ifatain. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janji. Ya. Jadi Sa'ad bin Mu'ad ini pekah bagaimana ia melihat kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan komitmennya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang bersama. Padahal saat itu ya Sa'ad bin Mu'ad ya belum lama masuk Islam, ya, baru sekitaran 2 atau 3 tahun, tetapi sebagai pemimpin Ansor ia menyampaikan komitmen di hadapan Rasulullah sebagaimana orang Muhajirin yang diwakili oleh Abu Bakar dan Umar. Sa'ad bin Mu'ad mewakili orang-orang Ansor menyampaikan kesiapan dan komitmen mereka untuk senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Pun demikian di perang Uhud, saat awalnya kaum muslimin menang, kemudian berbalik menjadi pihak yang kalah, yaitu banyak sahabat yang down. Datang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyemangati kembali sahabat-sahabat yang lain. Di antara sahabat yang bangkit dan bersemangat pada peristiwa itu adalah Sa'ad bin Mu'ad, menyambut semangat dari Anas bin Nadhr yang alfa di perang Badar, ikut perang Uhud, bersemangat membangkitkan semangat sahabat-sahabat yang down. Itu pun di situ peran Sa'ad bin Mu'ad untuk ikut bersemangat bersama Anas bin Nadhr. Terakhir pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iya, keberanian seorang Sa'ad bin Mu'ad. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, hampir tidak ada lagi kaum muslimin yang datang ke Mekah untuk tawaf. Karena mereka khawatir akan keselamatan dirinya. Tetapi beda halnya dengan Sa'ad bin Mu'ad. Ia berani datang ke Mekah untuk tawaf. Ya, saat kaum muslimin semua sudah hijrah ke Madinah. Ya, karena beraninya Sa'ad bin Mu'ad kemudian datang ke Mekah dan tawaf di Ka'bah. Dilihat oleh pemimpin orang kafir Quraisy. Ya, pemimpin kafir Quraisy ini kemudian mengatakan, kau ini siapa? Ya, tatufu bil Ka'bah aminan wa qad awaitu Muhammadan wa ashabahu. Berani betul engkau ini tawaf di sini dalam keadaan aman, sementara di Madinah engkau melindungi Muhammad bersama dengan sahabat-sahabatnya. Lalu apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Beliau Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, la tarfa' sautak. Ya. Jangan engkau jangan engkau tinggikan suaramu, ya. Karena saat itu siapa Sa'ad bin Mu'ad juga menunjukkan bagaimana gagah perkasanya beliau dan mengatakan, kalau engkau mencegahku, menggangguku di Ka'bah ini, di Mekah ini, maka sadarlah kalian, kalau kalian lewat Madinah pergi berdagang, maka kalian pun juga akan
akan bermasalah. Ya, karena Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pemimpin Madinah, pemimpinnya orang-orang Ansor, pemimpinnya suku Aus, terutama Bani Abdil Ashhal. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, kalau engkau mencegahku tawaf, menghalangiku tawaf, maka perjalanan dagangmu juga akan bermasalah, karena engkau akan lewat kampung saya, engkau akan lewat Madinah. Maka saat itu orang-orang Quraisy segan akhirnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bagaimana ketokohan sahabat yang mulia ini. Saya kira ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang sosok yang luar biasa ini, Sa'ad bin Mu'adz, ya, sahabat yang sampai arsy Allah berguncang, bergetar karena wafatnya. Sahabat yang jenazahnya disaksikan oleh 70.000 malaikat, bahkan malaikat yang memikul jenazahnya. Dan kata Rasulullah, pintu-pintu langit dibukakan untuknya, didoakan oleh Rasulullah, dan doanya pun mustajabah. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran dari Sa'ad bin Mu'adz untuk kehidupan kita, bagaimana bahwa kehidupan abadi kita yang sesungguhnya, masa depan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat kita. Bagaimana kita manfaatkan segala potensi yang Allah berikan kepada kita untuk kehidupan akhirat kita kelak. Sebagaimana Sa'ad bin Mu'adz, ia adalah pemimpin kaumnya, dan ia manfaatkan potensi itu untuk mengislamkan seluruh kaumnya. Dan ini tentu saja amal yang luar biasa, dan sebaik-baik pemimpin yang bukan hanya memperhatikan fisik, memperhatikan kebutuhan materi dari kaumnya, tetapi ia memperhatikan keselamatan kaumnya di kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.